Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khutbah dimulai, mohon handphonenya dinonaktifkan dan juga tidak ada yang bermain dengan handphone. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal saleh dan istighfar untuk kebaikan dunia dan di akhirat kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang memprediksikan bahwa di tahun 2023 akan terjadi resesi atau penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut, dan resesi ekonomi dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian orang mungkin merasa gentar dengan hal ini, merasa takut dan khawatir. Akan tetapi sebenarnya Islam sudah mempunyai konsep untuk menghadapi segala keadaan. Dalam masalah rizki, Islam sudah mempunyai konsep yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, marilah kita memperhatikan beberapa konsep ekonomi dalam Islam, terutama konsep rezeki dalam Islam yang sudah Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam As-Sunnah, sehingga menyebabkan hati kita tenang, hidup kita nyaman di dunia dan juga di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk, manusia dan binatangnya yang ada di daratan dan di lautannya. Semuanya sudah diatur rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahim. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada binatang melata pun atau tidak ada makhluk pun yang hidup di bumi kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan binatang semuanya rizkinya sudah ditanggung, dan yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hanya diperintahkan untuk berusaha mendapatkan rizki yang halal dan tidak diam di rumah. Kita harus bergerak di atas bumi ini untuk memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi yang ditundukkan untuk kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seantero permukaan bumi ini. Wa kulu min rizqihi, dan silahkan makan dari rizki yang ada di bumi ini. Wa ilaihin nusyur, dan sungguh Allah dan sungguh kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian keyakinan bahwa rizki itu berada di tangan Allah. Dia yang menurunkan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang menahan rizki dari siapapun yang Dia kehendaki. Semua yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 37 Allah berfirman, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa dihitung-hitung. Kalau Allah Azza wa Jalla ingin memberikan limpahan harta kepada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan, dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ingin menarik harta dari seseorang, maka Allah pun akan menariknya dengan sangat mudah. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan segala sesuatu. Kaum muslimin rahimakumullah, agar rizki bertambah berkah, maka ada amalan-amalan di dalam Islam
sehingga rezeki itu menjadi kenikmatan untuk kita, bukan menjadi laknat untuk kita. Yang pertama, kita diperintahkan untuk merealisasikan tauhid, merealisasikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang untuk melakukan kesyirikan atau penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, baik kepada jin, kepada malaikat, kepada para nabi. Kita dilarang untuk menyembah. Kita hanya diperintahkan menyembah Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, tentu akan kami bukakan keberkahan langit. Keberkahan langit artinya hujan yang menyuburkan tanah, hujan yang memberikan kita kesegaran dalam minum, kesegaran ketika mandi, hujan yang tidak menggagalkan panen. Ini adalah keberkahan langit. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami bukakan keberkahan langit dan juga keberkahan bumi. Keberkahan bumi artinya sayur mayur, buah-buahan yang lezat untuk dinikmati oleh seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Walakin kadzabu, akan tetapi mayoritas manusia mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman-firman Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun siksa mereka dikarenakan apa yang telah mereka usahakan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Seandainya kita beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan langit, keberkahan bumi akan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Kemudian, agar rezeki kita berkah, jangan lupa untuk mendirikan salat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah ketika memerintahkannya itu. Kami tidak meminta rezeki kepada engkau, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dirikan salat, terutama salat 5 waktu, dan kita harus giat dalam melaksanakannya, dan kita harus semangat dalam melaksanakannya. Tidak seperti orang-orang munafik yang malas-malasan ketika melakukan salat. Datangi salat ketika muazin sudah menyerukan azan, atau bahkan sebelum azan. Kita pun diperintahkan untuk datang terlebih dahulu, terutama pada salat Jumat. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk segera mendatangi masjid. Orang yang datang di waktu pertama di hari Jumat, seolah-olah dia telah berkurban dengan unta. Orang yang datang di waktu kedua, seolah-olah dia berkurban dengan sapi. Orang yang datang di hari Jumat di waktu ketiga, seolah-olah dia berkurban dengan kambing. Dan orang yang datang di waktu keempat, seolah-olah dia berkurban dengan ayam. Orang yang datang di waktu kelima, seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur saja. Dan ketika dia datang setelah imam naik ke atas mimbar, maka seolah-olah dia tidak berkurban dengan apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memerintahkan keluarga kita dan juga memerintahkan pribadi kita untuk salat, agar Allah Azza wa Jalla memudahkan rezeki untuk kita semua. Kemudian meningkatkan takwa kepada Allah. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusi dari kesempitan hidupnya, dari kebuntuan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita mendapatkan rizki dari arah yang sudah kita prediksikan, bulanannya ada. Tapi jika kita bertakwa, ada tambahan rizki yang lain, yaitu rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian
agar kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita diperintahkan untuk bertawakal, menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, dan di sore hari dia kembali kepada sangkarnya dengan perut yang sangat kenyang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang bisa mendatangkan rizki untuk kita yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari kekeliruan-kekeliruan kita, dari dosa-dosa kita yang sengaja maupun tidak sengaja. Nabi Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada kaumnya yang banyak dosa, kepada kaumnya yang melakukan kesyirikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan dia pun akan memberikan kepada kalian harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Kemudian agar kita diberikan rezeki oleh Allah, maka jalinlah silaturahim dan jangan putus silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kemudian bantulah orang yang sulit, sebab Allah Azza wa Jalla akan membantu seorang hamba ketika hamba itu membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapapun yang mempermudah kehidupan orang yang sulit, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ucapkan alhamdulillah, perbanyak puji Allah Azza wa Jalla, dikarenakan Dia yang sudah memberikan kita ribuan kenikmatan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah untuk kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah